Hantu Balerina yang bijak. Bagian terakhir. Halo, Ratu di sini. Video ini merupakan bagian akhir cerita hantu balerina yang bijak. Bagi kalian yang belum melihat bagian 1, tonton dulu ya agar tidak ketinggalan. Dan bagi kalian yang sudah lupa, sini, biar ku ingatkan. Namun, sebelum kita mulai, silahkan klik berlangganan terlebih dahulu dan tinggalkan komentar. Di episode kemarin, penampilanku saat latihan tidak begitu memuaskan. Jadi, aku memutuskan untuk berlatih sendiri hingga larut malam. Saat aku hanyut dalam tarian, hawa tak enak menyelimutiku. Aku mendengar suara langkah kaki, merasa ada seseorang yang sedang mengawasiku. Namun, aku tak hiraukan itu semua dan tetap fokus berlatih. Hingga saat aku sudah merasa capek, aku menghibur diri dengan bermain piano. Di tengah alunan musikku, tak sengaja aku menendang sesuatu. Yang ternyata itu adalah buku harian yang berdebu. Aku memutuskan untuk membacanya. Buku itu ditulis oleh Maya pada tahun 1985. Dalam bukunya, ia bercerita saat mengikuti kompetisi balerina, ia gagal, dan itu mengubah seluruh hidupnya. Ia mengecewakan gurunya dan membuat keluarganya bersikap dingin. Ia pun merasa putus asa dan tak kuat lagi menanggung keadaan ini. Hingga akhirnya, tanggal 6 Mei 1985, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Saat aku hendak menutup buku tersebut, sebuah bayangan melintas di ujung mataku. Aku pun mengangkat kepala dan kudapati seorang anak berdiri di hadapanku memakai baju balerina dengan raut muka sedih dan berkulit pucat. Lampu studio tiba-tiba berkedip. Siapa kamu? Hai Ratu, itu bukuku. Maya? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Itu tak penting. Bukankah kamu sudah meninggal? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Dia berjalan mendekat. Jangan mendekat. Mengapa kamu memilih bunuh diri? Akan aku ceritakan semuanya. Maya pun berjalan mendekat dan mulai menyentuh tanganku. Kurasakan sentuhan dingin dan aku seperti terseret ke suatu tempat. Kudapati diriku sedang melihat masa lalu Maya. Di sini aku melihat saat Maya tampil menari dengan kaku. Kemudian ia turun dari panggung. Tanpa sorak-sorai penonton, hanya hembusan nafas berat sang guru. Dia bersembunyi di toilet dan mulai menangis terseduh-seduh. Kenapa aku begitu bodoh? Kaki yang bodoh, tangan bodoh. Maya memukuli dirinya sendiri sambil berteriak. Aku terseret lagi. Saat pagi hari, ia bersiap ke sekolah. Turun ke lantai 1 dan menuju meja makan. Maya tak menemukan orang tuanya dimanapun. Padahal biasanya orang tuanya akan menunggu di meja makan untuk sarapan bersama. Maya hanya menemukan sepucuk surat di sebelah piring makannya. Maya, sarapan sendiri dulu ya. Maaf, mama papa sedang sibuk. Maya pun mulai menangis kembali dan tak berselera makan. Maya, mulai hari ini kamu berangkat sekolah naik bis ya. Chat dari papa masuk. Dengan lemas, Maya pun berjalan menuju halte bis. Padahal, dulu Maya selalu berangkat sekolah bersama papanya. Ia pun mulai menangis lagi saat kenangan itu memutar di kepalanya. Bis mendekik, tanda bahwa Maya telah sampai di sekolah. Maya pun dengan segera mengelap air matanya, memaksakan senyum palsu, dan mulai turun dari bis. Hari-hari pun berlalu. Maya tak ingat kapan terakhir ia mendengar suara orang tuanya. Ia juga tak ingat kapan terakhir ia melihat orang tuanya. Yang ia ingat hanyalah setelah kompetisinya yang gagal, orang tuanya mulai berubah. Maya pun mulai menyalahkan dirinya sendiri. Lagi. 5 Mei 1985. Dengan mata sembab, Maya mendatangi studio balerina saat malam hari. Ia melihat sekeliling, seolah mengenang masa-masa menyenangkannya saat berlatih.
jam besar berbunyi. Pertanda ini sudah jam 12 malam tepat. Ia mengambil kembali buku catatannya dan mulai menuliskan sesuatu sambil menangis. Kemudian, gelap. Itu ingatan terakhir Maya sebelum ia mengakhiri hidupnya. Tubuhku mulai tersedot lagi, dan sekarang aku di sini, di kamar orang tua Maya. Maya memberitahuku bahwa sekarang, tepat setelah kompetisi balerina Maya, di kamar, mamanya sedang menangis dan papanya terlihat mencoba menenangkan diri. Dari percakapan yang aku dengar, orang tuanya sedang dalam masa kalut karena perusahaannya baru saja bangkrut. Maya tidak boleh tahu soal ini, Pak. Aku tak ingin membuat dia sedih. Benar, Ma. Mari kita bekerja keras demi Maya. Aku tak ingin dia hidup susah. Malamnya, mereka mencari pekerjaan via internet. Mama Maya mendapatkan pekerjaan di sebuah toko roti, sedangkan Papa Maya bekerja di sebuah pabrik pengiriman. Keesokannya, pagi-pagi sekali, Mama dan Papa Maya pergi keluar untuk mulai bekerja. Mama Maya terlihat sibuk mengaduk adonan, mencetak, memanggang, dan menata roti. Di sisi lain, Papa Maya terlihat sibuk menerima telepon dan mengisi bahan pesanan ke dalam kardus. Mama dan Papa Maya bekerja keras membanting tulang demi Maya bisa tetap hidup enak. Mereka mengambil jatah lembur setiap harinya agar mendapat bonus yang lumayan. Mereka keluar rumah pagi-pagi buta saat Maya sedang tertidur, dan pulang malam hari saat Maya sudah tertidur. Itulah mengapa menurut Maya orang tuanya menjadi tak sehangat dulu dan Maya jarang melihat orang tuanya karena mereka pulang dengan keadaan yang sangat lelah. Sesampainya di rumah, mereka langsung tidur, mempersiapkan energi untuk bekerja keesokan harinya. Aku tidak mengetahui hal ini. Aku hanya berpikir mereka sudah tak mencintaiku lagi, ucap Maya sambil menangis. Dan aku merasa seperti terseret. Silau sekali. Aku mencoba mengerjapkan mata. Akhirnya aku pun kembali ke studio balerina. Ratu, aku dulu sama sepertimu. Aku melihat teman-temanku lebih baik dariku. Mereka melompat dengan ringan dan anggun, sementara aku selalu tersandung oleh kakiku sendiri. Aku merasa lelah secara fisik dan mental. Namun, aku tidak mengetahui bagaimana orang lain juga berjuang dalam hidupnya. Aku hanya bergelut dengan keterpurukan akibat kegagalanku sendiri. Ratu, aku muncul di sini hanya ingin berpesan. Apapun hasil dari kompetisimu nanti, menang atau kalah, itu tak penting. Ingatlah bahwa kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Dan begitulah kisah malam itu.